gelombang berjalan. Gelombang berjalan itu sebenarnya membutuhkan daripada penguasaan daripada bahan-bahan sebelumnya. Jadi pada saat SMP kita kan sudah belajar tentang getaran, yaitu adalah gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Kemudian di SMP juga kita belajar tentang gelombang, yaitu adalah getaran yang merambat. Itu beda antara getaran dan gelombang. Kemudian pada saat di kelas 10 kita kan juga belajar tentang namanya itu gerak melingkar beraturan, yaitu adalah suatu gerakan yang melingkar, yang dia itu muter dengan kecepatan yang sama. Nah, gerak melingkar beraturan sama gelombang ini, dia sebenarnya adalah dasar untuk gerak harmonis sederhana, yaitu adalah gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan tanpa adanya peredaman. Gerak harmonis sederhana ini, kita mencari persamaan simpangan kecepatan getar dan percepatan getar. Jadi seperti yang kita sudah tahu, bahwa kalau misalkan kita belajar tentang gelombang transversal, yaitu adalah gelombang yang arah getarnya itu tegak lurus dengan arah rambatannya, berarti ke sana itu sebenarnya namanya adalah arah merambat. Dan arah merambat itu mempunyai kecepatan tertentu, yang kecepatannya sebenarnya sudah belajar pada saat pas di SMP, lambda sama dengan T kali V. Nah, V-nya ini adalah kecepatan rambat, sementara kecepatan untuk bergetar ke atas maupun ke bawah. Jadi kecepatan getar ini bisa positif, bisa negatif. Dan kecepatan getar ini belajarnya baru di gerak harmonis sederhana di sini. Gelombang berjalan itu adalah gerak harmonis sederhana juga, tetapi bukan di sumber getar. Jadi gerak harmonis sederhana itu hanya terjadi pada saat di sini. Ini gerak harmonis sederhana yang kita belajar di kelas 10 atau mungkin kelas 11 semester 1. Sementara kalau misalkan kita mau mencari misalnya ada suatu titik di sini, kita mau mencari simpangannya, kita nggak bisa menggunakan rumus daripada gerak harmonis sederhana. Jadi ini punya rumus sendiri. Nah, kalau misalkan kita turunin terlebih dahulu rumus daripada gerak harmonis sederhana, kalau misalkan ada gerak harmonis sederhana itu kan adalah proyeksi daripada gerak melingkar beraturan pada bidang kartesius. Di mana dalam hal ini bidang kartesiusnya itu untuk sumbu X-nya itu adalah waktu, sumbu Y-nya itu adalah simpangan. Jadi kalau misalkan kita punya suatu benda yang bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan dengan periode 4 detik, berarti dia satu putaran itu 4 detik. Kalau dia awalnya itu di sini, berarti pada saat T sama dengan 1 detik itu posisinya di sini. T sama dengan 2 detik itu posisinya di sini. Kalau misalkan dia muternya itu berlawanan arah jarum jam, T sama dengan 3 detik itu di sini. Pada saat T sama dengan 4 detik, dia balik lagi ke titik awal. T sama dengan 5 detik, itu sama dengan T pada saat 1 detik. Jadi kalau misalkan kita gambar proyeksinya ke bidang koordinat kartesius, di mana sumbu X-nya itu adalah waktu dan sumbu Y-nya itu adalah simpangan, kita akan mendapatkan gelombang sinusoidal sebenarnya. Ini pada saat 1 detik, posisinya di sini, 2 detik di sini, 3 detik di sini, 4 detik di sini, 5 detik di sini 6 detik, di sini 7 detik. Jadi kalau misalkan kita gambar, kita akan mendapatkan grafik sinus. Jadi gambarnya akan seperti ini. Ini adalah gerak harmonis sederhana. Kalau misalkan kita mau turunin persamaannya, misalnya suatu kali posisinya di sini dan di sini itu adalah amplitudo, yaitu adalah simpangan yang paling jauh. Di sini itu adalah sudutnya theta. Ini kalau misalkan kita tarik siku-siku dan kita copot, maka gambarnya akan seperti ini. Di sini kita punya theta, terus kemudian di sini kita punya simpangan. Jadi kalau misalkan ini posisinya itu kurang lebih di sini. Ini simpangan, terus kemudian ini itu adalah jari-jari lingkaran. Dalam hal ini jari-jari lingkarannya sama dengan amplitudo, kan ini adalah amplitudo kan ya. Ini juga amplitudo. Maka kita mempunyai hubungan antara A dan Y, yaitu adalah sin theta itu sama dengan Y dibagi sama A, depan dibagi miring kan. Terus kemudian kalau misalkan kita kali silang, maka kita akan mendapatkan Y sama dengan A sin theta, di mana theta ini itu adalah dari gerak melingkar beraturan. Pada saat kita belajar tentang gerak melingkar beraturan adalah gerak melingkar yang kecepatannya konstan, yang kecepatan sudutnya konstan. Jadi kalau misalkan kita ganti-ganti, omega itu kita bisa ganti 2pi kali F atau 2pi dibagi T dikali sama T kecil. Nah itu adalah theta. Y sama dengan A sin omega T, atau omeganya kita bisa ganti A sin 2pi F kali T dan seterusnya. Atau kita bisa ganti dengan periode. Nah pada saat kita mau belajar yang gerak gelombang berjalan yang ini,
yang sekarang gelombang berjalan itu adalah gerak harmonis sederhana, tetapi bukan di pusat, bukan di pusat lingkaran. Jadi kalau misalkan kita mau turunin persamaannya, kita mau nyari tahu di titik P, maka kalau misalkan kita mau nyari tahu persamaan simpangan di titik P, saya tulis di mana ya? Di atas ini aja. Y sama dengan A sin theta. Berarti kalau misalkan kita ganti YP sama dengan A sin, kita bicara untuk sudut theta awalnya itu sama dengan 0 ya. Jadi maksudnya kita anggap bahwa dia itu mulainya dari sini. Karena kalau misalkan kita belajar tentang gerak harmonis sederhana, ini adalah sudut fase. Sudut fase ini kadang-kadang dia punya sudut fase awal. Jadi kalau misalkan dia ada sudut fase awal, berarti di sini ditambah sama theta 0. Itu awalnya dari mana? Kalau misalkan kayak gini, di sini mulainya di sini, ya berarti kalau misalkan dia digerak melingkar, mulainya di sini, theta 0-nya adalah 0. Tapi kalau misalkan dia itu mulainya itu di sini, berarti theta 0-nya itu bukan 0. Misalnya sudutnya adalah 60 yang dinyatakan nanti dalam pi per 3. Jadi itu bisa. Nah, sekarang kita anggapnya dia itu mulainya di titik awal. Y sama dengan A sin 2pi F dikali sama T. Dalam hal ini T-nya adalah T-nya P. Jadi kalau misalkan sumber getar ini sudah bergetar katakanlah T sama dengan 10 detik, di titik P ini nggak mungkin 10 detik, pasti dia itu kurang dari 10 detik. Jadi maksudnya dia belum bergetar karena butuh waktu untuk merambat dari titik sumber getar, katakanlah sumber getarnya itu adalah titik A ke titik P. Dari sini ke sini itu butuh waktu untuk ngerambat. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu TP itu adalah berapa lama P telah bergetar. Berapa lama P telah bergetar. Kalau kita mau nyari tahu TP, berarti adalah TP itu sama dengan T, waktu daripada sumber getar telah bergetar, dikurangi waktu untuk merambat, waktu untuk bergerak dari A ke P. Nah, karena untuk merambat itu geraknya itu adalah gerak lurus beraturan, berarti kita bisa menggunakan S sama dengan V kali T. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu T-nya, berarti S dibagi sama V kan. Jadi kalau misalkan kita ganti T dikurangi S dibagi sama V. Ini adalah waktunya untuk P. Waktunya untuk P bergetar. Nah, kalau misalkan kita substitusi, YP sama dengan A sin 2pi frekuensi boleh, atau pakai periode juga boleh. TP-nya saya ganti, atau ini biarin dalam omega juga nggak masalah. Berarti di sini adalah TP-nya kita ganti, T dikurangi S dibagi sama V, terus kemudian kita kali masuk A sin 2pi T per T minus 2pi S ini T kali V. Nah, tadi kan sudah ada untuk persamaan kecepatan rambat kan, lambda sama dengan T kali V. Jadi kalau misalkan kita punya T kali V di sini, berarti adalah lambda, panjang gelombang. Itu tadi kan ada T kali V juga kan, berarti kita bisa ganti A sin 2pi T per T minus 2pi S per lambda. Nah, kadang-kadang beberapa guru nulisin S itu bukan, S itu kan jarak, kadang-kadang S-nya itu diganti karena dia adalah posisi untuk horizontal, jadi diganti X, sama aja ya, X dibagi sama V. Jadi kalau misalkan kita S-nya itu kita ganti sama dengan X, maka kita mempunyai persamaan Y di titik P itu adalah A sin, kita bisa tulis omega T minus 2pi X per lambda. Nah, di sini ada istilah namanya itu adalah bilangan gelombang, K, yaitu adalah 2pi per lambda. Ini kita bisa tulis dia sebagai bilangan gelombang, A sin omega T minus K kali X. Saya tulisin di halaman berikutnya di sini. Y di titik P. Jadi ini khusus ya, suatu titik yang dia itu bukan sumber getar. A sin omega T minus Kx. Kalau misalkan kita panjangin, yaitu adalah 2pi T per T minus 2pi X per lambda. Nah, satuannya harus sama ya. Kalau misalkan ini itu dalam detik, ya berarti ini juga harus dalam detik. Kalau yang atas menit, bawahnya juga menit. Kalau ini satuannya sentimeter, ini juga harus sentimeter. Nggak harus sama ya. Maksudnya kalau detik satuan X sama lambdanya itu nggak harus dia dalam meter. Tapi satuan itu satuan X itu satuan dengan lambda itu harus sama. Kalau untuk
T kecil sama periode harus sama. Terus kemudian kalau untuk satuan ini sama satuan simpangan itu harus sama juga. Jadi satuan daripada A ini akan mempengaruhi satuan daripada simpangan. Itu kalau misalkan dia itu sudut fase awalnya itu di posisi 0. Tapi kalau misalkan posisi awalnya itu bukan di 0, ya berarti dia tinggal ditambah theta 0. Jadi tinggal tulis 2pi T per T minus 2pi X per lambda ditambah sama theta 0. Terus kemudian artinya A-nya ini itu bisa positif, bisa negatif. Kalau dia positif, itu awal geraknya daripada sumber getar itu ke atas dulu. Atau kalau misalkan kita tulisin dalam bentuk rumus singkat, boleh kayak seperti yang atas. Berarti kita bisa tulis YP sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX plus minus theta 0. Kalau untuk yang A-nya tadi kan udah, terus kemudian KX-nya ini ada dua kemungkinan, KX-nya itu nilainya negatif atau KX-nya itu nilainya positif. Kalau KX-nya itu nilainya negatif, berarti maksudnya ada tanda negatif di sini, berarti dia geraknya itu ke arah kanan. Kalau positif malah dia itu geraknya ke arah kiri, jadi tinggal ngikutin. Plus minus theta 0 ya berarti dia awalnya di atas atau di bawah daripada pusat koordinat. Bagaimana sekarang kalau misalkan kita diminta untuk mencari kecepatan getar? Jadi kan tadi ada dua istilah kan, kecepatan rambat sama kecepatan getar. Kalau kecepatan rambat nilainya sama terus, ini kecepatan rambat. Sementara kalau untuk kecepatan getar, misalkan titiknya ada di sini, berarti dia ada kecepatan untuk gerak ke atas gitu. Nah asalnya sebenarnya adalah turunan daripada simpangan yang tadi. Jadi kalau misalkan kita bisa tulisin Y sama dengan A sin omega T plus minus KX plus minus theta 0. Kalau misalkan kita mau nyari tahu kecepatan getar di titik P, berarti ini tinggal diturunin terhadap variabel waktu. Hampir sama dengan gerak harmonis sederhana ya. Jadi kalau misalkan kita turunin, ini kita bisa keluar omeganya, berarti tinggal omega A cosinus omega T plus minus KX plus minus theta 0. Jadi nggak terlalu susah kalau sudah belajar tentang gerak harmonis sederhana karena hampir sama. Kalau kita mau nyari tahu percepatan di titik P, jadi V-nya ini bisa positif, bisa negatif ya, sama kayak seperti nilai Y. Y itu bisa positif, Y itu bisa negatif juga. Kalau misalkan mau lebih jelas, kita bisa lihat di gerak harmonis sederhana, karena pengertian positif negatifnya itu hampir sama sebenarnya dengan gerak harmonis sederhana. Kalau kita mau nyari tahu percepatan getar di titik P, berarti kita tinggal nyari tahu kecepatan turunan daripada kecepatan diturunin terhadap variabel waktu. Jadi cos-nya ini diturunin berarti hasilnya min. Terus kemudian jangan lupa ada turunan berantai, omeganya keluar juga. Berarti omega kuadrat A sin omega T plus minus KX plus minus theta 0. Nah ini kita bisa ganti karena ini kan persamaan simpangan. Jadi ini minus omega kuadrat dikali sama YP. Kemudian kita latihan ya.